Mampukah Persijap Jepara mengambil poin dari Persela Lamongan pada laga lanjutan babak 8 besar besok hari Senin 27 Januari. Saya Eko, pecinta sepak bola. Saya supporter tim Persijap Jepara dan Timnas Indonesia yang suka berbagi kabar dan suka berkomentar apa wae terkait sepak bola nasional. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mengikuti video-video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Laga penting, laga kedua Persijap Jepara bertemu dengan Persela Lamongan. Persijap akan menjamu Persela pada lanjutan babak 8 besar Liga 2 Pegadaian 2024-2025. Mulai berat langkah Persijap karena di laga perdana melawan Bayangkara, Persijap harus mengakui keunggulan Bayangkara dengan skor 3-0. Ini pertandingan kedua melawan Persela. Mau tidak mau Persijap harus mampu mengemas poin dari laga besok malam. Karena dengan mendapat poin melawan Persela Lamongan, Persijap akan tetap mempunyai asa untuk bisa tembus ke Liga 1 musim depan. Karena pada grup ini sebenarnya yang diambil kan nomor 1 otomatis lolos, nomor 2 akan playoff dengan nomor 2 grup X. Dan berjuang untuk mendapat peringkat 1 dan 2 kan perjalanan yang memang ya berat. Karena memang tim-tim yang sudah lolos 8 besar ini bukan sembarangan tim. Ini tim terbaik dari masing-masing grup yang mengikuti babak penyisian grup kemarin. Balik ke Persela. Dalam 4 pertemuan terakhir, rekor Persijap Jepara dan Persela Lamongan dimenangkan Persela dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali seri. Persijap belum pernah merasakan kemenangan di 4 kali pertemuan terakhir melawan Persela. Apalagi di babak 8 besar kemarin dan babak penyisian sebelumnya, berdasarkan data Persijap sangat minor ya. Karena memang Persijap di 3 pertandingan terakhir dari babak penyisian melawan Adiaksa, Bayangkara, dan babak 8 besar kemarin melawan Bayangkara, 3 pertandingan hasilnya minor tanpa gol. Meskipun dengan Adiaksa seri dan kita lolos, tapi dalam produktivitas gol kita dalam 3 pertandingan tidak mampu mencetak gol. Itu PR yang harus diselesaikan oleh Coach Widodo secepatnya. Karena memang pada babak penyisian kemarin Persijap ketika bertemu tim-tim hebat, tim-tim besar, kita sebut PSIM Jogja, Bayangkara FC, dan Adiaksa ya, karena memang 4 ini yang bersaing, Persijap sangat minor untuk mencetak gol di tim-tim besar. Dengan PSIM Jogja kita 2 kali imbang, dengan Bayangkara sama sekali tidak mencetak gol, dengan Adiaksa cuma 1 gol. Kalau gol rata-rata memang banyak karena memang 20-an, tapi 20 itu melawan tim-tim yang ya kita boleh bilang di bawah level kita lah. Dan itu PR. Makanya saya setuju ketika kemarin manajemen mendatangkan pemain-pemain bertipikal menyerang karena memang kita lemah di depan. Didatangkan Julham Yamrun, Gwijanggi itu untuk menambah daya gedor. Di tengah ada Dodi Alfayed baru itu juga menambah kekuatan lini tengah. Karena memang dalam perjalanannya ini Persijap sudah teruji dan memang ampuh di lini belakang. Di lini belakang sendiri sudah terbukti di babak penyisian grup kita hanya terbobol 9 gol ya. 9 gol itu 6 golnya dari Bayangkara dan 3 sisanya dari yang lainnya. Dan itu termasuk hebat di lini belakang. Tapi di tengah ke depan memang perlu banyak perbaikan dan itu harus segera mungkin diperbaiki oleh Coach Widodo. Berdasarkan data-data itu kita memang agak tidak diunggulkan ketika menjamu Persela besok. Karena Persela sendiri berdasarkan data statistik memiliki tingkat penyerangan, tingkat produktivitas gol yang luar biasa. Dengan rataan 23 gol di masa babak penyisian kemarin, terbukti memang Persela mampu mencetak gol hampir setiap pertandingan yang dimainkan.
Terakhir di babak pertama 8 besar kemarin, ketika Persela berhadapan dengan PS KC Cimahi, berakhir 1-1 dan terbukti Persela mampu mencetak gol lagi. Tapi ya di sisi lain ada satu data yang bisa dimanfaatkan oleh Persijap sendiri. Data itu bahwasanya adalah Persela terlalu mudah kebobolan. Karena di babak penyisian kemarin hampir 23 gol Persela Lamongan kebobolan. Dan itu rekor tinggi ya. Berarti lini pertahanannya ya kita bisa bilang rapuh. Meskipun menyerang luar biasa, tapi pertahanan ya bisa dibilang rapuh. Karena kemarin di pertandingan perdana melawan PSKC Cimahi pun kebobolan juga Persela. Jadi itu faktor atau data yang bisa dimanfaatkan oleh Persijap Jepara. Bisa diintip lagi oleh Coach Widodo supaya kita bisa mencetak gol. Karena beberapa kali pertandingan kita juga tumpul di lini depan. Perbaikan di lini tengah dan lini depan menjadi syarat kunci Coach Widodo untuk memperbaiki tim ini, mengevaluasi. Karena di belakang sejatinya memang sudah teruji ampuh, meskipun pada pertandingan nanti Leo Lelis tidak bisa bermain karena kartu merah yang diterima di pertandingan melawan Bayangkara kemarin. Secara teknis, secara siapa yang diturunkan, siapa yang bermain, itu wilayah pelatih, itu wilayah ahli. Kita sebagai supporter ya biasalah, cuap-cuap saja. Dan tugas kita hanya mendoakan bahwa Persijap bisa menang. Kenapa? Karena dengan menang, memperoleh poin, asa untuk bisa lolos ke Liga 1 akan terbuka. Tapi jika nanti melawan Persela di sini, kita harus kehilangan poin, perjalanan kita akan semakin berat ke depannya. Makanya tetap kita tunggu, kita doakan semoga Persijap bisa menang. Tugas kita kan hanya menikmati setiap game. Tapi tugas di lapangan serahkan pada coach. Kita percayakan pada Coach Widodo Cahyono Putro. Karena beliau pasti lebih berpengalaman dan mampu memaksimalkan laga kandang. Bagaimanapun, apapun statistiknya, pertandingan tetap akan berjalan 90 menit dan bisa dimanfaatkan oleh tim Persijap sendiri di atas lapangan, apalagi bermain di hadapan 8.000 lebih ya supporter kita yang akan menyaksikan secara langsung di Stadion Kebanggaan kita, Gelora Bumi Kartini. Kita tunggu saja pertandingan Senin malam Selasa besok. Semoga 3 poin bisa kita raih. Semoga 3 poin bisa kita raih. Di sisi lain, banyak komentar dari para supporter Persijap Jepara yang mulai kecewa, mulai gersah ya. Karena dalam 2 game ini sangat sulit mendapatkan tiket. Sebenarnya bukan sulit, tapi memang kapasitasnya yang ya jauh berbeda. Karena dulu GBK itu kapasitasnya kurang lebih 12.000 sampai 13.000 penonton. Jadi 12 sampai 13.000 tiket dijual untuk memenuhi stadion GBK yang dulu sebelum direvitalisasi. Tapi setelah direvitalisasi, setelah diperbaiki, sakwise didandani, kuotanya berubah pesat dari 12.000 sekarang tinggal 8.000 sekian. Jadi kalau 8.000 sekian kemungkinan tidak mungkin dipakai semua ya. Paling yang dijual 8.000 atau 7.500. Karena untuk safety dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Tapi saya tidak tahu ya. Misalkan dijual semua kan 8.000. Makanya ketika dijual by online pun ya baru sejam, setengah jam langsung habis. Cuman sayangnya ya kita sampaikan masukan atau kritik ke manajemen Persijap. Kalau mau jualan jangan dadak lah, walaupun lewat aplikasi yang disediakan oleh penyedia jasa ya. Tapi diinformasikan jauh-jauh hari. Kalau perlu 3 laga kandang sudah dijual di depan, tidak by game per game. Karena kita bisa menikmati langsung nih dalam 3 pertandingan kita dapat. Dan cocok lagi kemarin pengalaman yang perdana beli tiket itu kan 1 orang bisa beli 4 sampai 5 tiket. Yang sekarang satu orang bisa beli 2 tiket. Besok-besok ya baiknya ya 1 orang 1 tiket. Kecuali memang untuk komunitas ya, supporter-supporter yang sudah berdiri, ada Jetman, ada Banaspati, CNS, ya itu beda lah, itu privilege lah. Karena bagaimanapun mereka lah yang membesarkan Persijap, mereka lah yang selalu hadir pada saat pertandingan-pertandingan
Persijap dimanapun, dan itu hak mereka, spesial hak lah untuk teman-teman supporter Persijap luar biasa. Untuk supporter-supporter seperti kita, seperti saya, yang hanya ketika ada waktu baru bisa menyaksikan, karena memang kalah dengan butuh ya, daripada nonton langsung. Kalau ada pekerjaan ya lebih baik bekerja, tapi pada intinya kita sama-sama mendukung tim Persijap Jepara. Kita doakan laga besok melawan Persela kita mampu meraih poin penuh 3 poin. Kita doakan juga teman-teman yang belum kebagian nonton langsung di stadion mendapat kesempatan nanti, karena masih ada 2 game lagi laga kandang di babak 8 besar ini. Jangan lupa kita ikuti setiap perjalanan Persijap Jepara. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.